إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Sudah menjadi keharusan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena takwa kepada Allah adalah merupakan bekal terbaik bagi seseorang dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Begitu pula takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal terbaik saat menghadap Allah pada hari kiamat kelak. Maka pada saat itu harta, keluarga tidak akan bisa memberikan manfaat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari di mana harta, anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Maka pada saat itu juga kekuasaan seseorang sudah tidak bermanfaat lagi. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghullu." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai sekiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaan dariku. Maka Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran surat Al-Haqqah ayat 25 sampai ayat 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sangat
menginginkan kebaikan kepada umatnya, yang sangat cinta kepada umatnya, telah menunjukkan satu adab atau perilaku yang sangat terpuji, sebuah adab yang bisa mendatangkan berbagai kebaikan. Maka dengan adab ini agama seseorang bisa menjadi lebih baik dan juga bisa mengantarkan kesuksesan seseorang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara bukti kebaikan Islam seseorang adalah dia yang meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya atau yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimahullah wa iyyakum ajma'in, orang-orang yang memiliki kualitas keislaman yang baik, maka dia akan meninggalkan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak penting dan yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Karena Islam menuntun pemeluknya agar melaksanakan hal-hal yang diwajibkan serta menjauhi dan meninggalkan segala yang diharamkannya, ataupun perkara-perkara yang masih belum jelas hukumnya yang disebut dengan istilah mutasabihat. Seseorang itu juga tidak akan berlebihan dalam masalah-masalah yang mubah. Dengan demikian ia akan senantiasa menghiasi dengan hal-hal yang bisa meluruskan dan bisa mengokohkan akidahnya, menyempurnakan kualitas imannya, meluruskan amalnya. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang berharga, menghabiskan dengan perbuatan sia-sia, menyibukkan dengan sesuatu yang bisa menyeretnya ke dalam penderitaan berkepanjangan tanpa akhir. Dengan demikian dia telah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang penting yang bisa mengangkat derajatnya. Maka akibatnya adalah ia menjadi orang-orang yang merugi tiada terkira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan senantiasa menolong kita dalam menjalankan ketaatan dan menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang celaka. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara bentuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting adalah sibuk mempelajari ilmu yang tidak penting. Kita garis bawahi adalah sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak penting dan melalaikan dari ilmu-ilmu yang lebih penting, yaitu ilmu yang bisa membuat hati menjadi baik, jiwa menjadi bersih, serta mendatangkan manfaat bagi saudara sesama muslim. Termasuk juga dalam kategori menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting, yaitu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan mengikuti atau menilai kabar berita yang tidak bermanfaat baginya, seperti kabar tentang kondisi seseorang, jumlah hartanya, jumlah infaknya yang dikeluarkan, jumlah harta yang lain yang ia tabung, atau yang lain sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kini kita harus berusaha agar terhindar dari perbuatan sia-sia tersebut. Di antara yang bisa membantu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hendaklah seseorang menyadari bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan di pundaknya sangatlah banyak, sementara usia kita sangat pendek. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik." Usia umatku adalah di antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang usianya lebih dari itu. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya usia sependek ini hampir-hampir tidak cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lalu, adakah waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Juga kesadaran seseorang mengenai singkatnya kehidupan manusia di dunia. Sementara
kehidupan di akhirat yang sangat panjang dan berat menanti di depan mata. Kesadaran seperti ini juga dapat membantunya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sebab dengan kesadaran ini, dia akan memanfaatkan waktunya seoptimal mungkin, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebagai persiapan menempuh kehidupan yang hakiki di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita juga memahami bahwa setiap orang akan diminta pertanggungjawaban mengenai usia. Bagaimana usia kita dihabiskan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai ia selesai ditanya tentang usianya, untuk apa usianya ia habiskan, tentang ilmunya apa yang diperbuat dengannya, tentang harta dari mana harta itu didapatkan, dan untuk apa tentang badannya apa yang diperbuat dengan badan tersebut. Perlu kita ingat juga bahwa semua kata yang diucapkan oleh seseorang semuanya tercatat dan tidak akan terlewatkan, dan nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang terucap akan diminta pertanggungjawaban. Jika baik maka kebaikan yang akan didapatkan, maka sebaliknya jika jelek maka kejelekan pula yang akan menimpa kita nanti di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita bertakwa kepada Allah dengan selalu berbuat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dengan memahami uraian pada khutbah pertama tadi sebagai orang yang berakal yang mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka hendaklah kita memperhatikan keadaan diri kita dengan menjaga lisan serta memperhatikan waktu yang kita miliki. Hendaklah juga kita menghitung lalu membandingkan antara antara perkataan dan perbuatan yang telah kita perbuat. Barang siapa yang menghitung perkataannya lalu membandingkan dengan amalnya, dia akan sedikit berbicara. Kaum muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini kami mengajak, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan patulah semangat kita dengan segala sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka mulai saat ini marilah kita berusaha menjaga diri kita masing-masing dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sahu-sahuakum safnya dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.